بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita membahas tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan anjuran kepada umatnya bagi siapa mereka yang mengetahui riwayat yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia menghafalnya, maka dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, kemuliaan kepada seorang muslim yang telah mendengarkan dari kami sebuah hadis, lalu kemudian dia menghafalnya, lalu kemudian dia menyampaikan kepada orang lain. Sebab boleh jadi dia yang membawa ilmu tersebut, namun dia tidak faqih, dia kurang mampu memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan boleh jadi ketika dia menyampaikan kepada orang lain, maka orang yang disampaikan itu lebih mampu memahami fikih dan kandungan yang terdapat dalam riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita masuk ke bab yang berikutnya. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu taala, babun al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab seorang muslim adalah orang-orang muslimin yang lain selamat dari lisannya dan dari tangannya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjadikan judul bab dengan apa yang kita sebutkan ini merupakan potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan beliau sebutkan.
setelah menyebutkan judul ini, bahwa seorang muslim adalah orang-orang muslimin yang lain selamat dari lisannya dan dari tangannya. Dan yang dimaksud di dalam hadis ini, al-muslim adalah seorang muslim yang kamil, yang sempurna keislamannya. Di antara ciri-cirinya adalah seorang muslim tersebut di mana apabila dia tinggal di sebuah tempat, maka kaum muslimin yang lain merasa aman, tidak mendapatkan gangguan baik dari ucapannya maupun dari tangannya. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, telah memberitakan kepada kami Adam bin Abi Iyas. Abu Iyas nama ayahnya adalah Abdurrahman, dan beliau seorang yang berasal dari Khurasan, Abul Hasan Al-Asqalani, satu kampung dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan beliau seorang perawi yang thiqah, terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Beliau juga termasuk di antara ahli ibadah pada zamannya. Terkhusus apabila beliau meriwayatkan hadis dari Syu'bah Ibn al-Hajjaj, maka beliau ini Adam bin Abi Iyas termasuk perawi yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Qala haddatsana Syu'bah, dia berkata telah memberitakan kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abu Bistam Amirul Mu'minin fil hadis. Beliau seorang imam yang paling pertama yang menyebarkan ilmu al-jarh wa ta'dil di Irak dengan tanpa rasa takutnya dan dengan keberanian beliau. La yakhafuna lawmata la'im. Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang keadaan para perawi khususnya yang ada di Irak pada waktu itu. Beliau tidak segan-segan mengatakan kepada seorang pendusta dalam meriwayatkan hadis bahwa si fulan kadzdzab, si fulan ini telah mendustakan hadis, si fulan ini ditinggalkan hadisnya, yang ini tidak boleh kita meriwayatkan darinya. Adapun si fulan orang yang terpercaya. Beliau banyak sekali dinukilkan dari murid-muridnya perkataan-perkataan beliau tentang para perawi, sehingga dengan itu nama beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara imam-imam yang selalu berbicara tentang al-jarh wa ta'dil. An Abdullah bin Abi Safar, dari Abdullah bin Abi Safar. Abu Safar ini adalah ayahnya yang bernama Sa'id bin Yuhmad, dan beliau berasal dari Kufah. Wa Ismail, dan Ismail, jadi Syu'bah meriwayatkan dari dua perawi. Yang pertama Abdullah bin Abi Safar, dan yang kedua adalah Ismail. Yang dimaksud Ismail adalah Ismail bin Abi Khalid Abu Abdullah, beliau juga berasal dari Kufah. Ani Sya'bi, dari Asy-Sya'bi Amir ibn Syarahil, beliau salah seorang dari kalangan imam ahli sunnah wal jamaah dari kaum tabi'in. Beliau seorang perawi yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-muslimu, seorang muslim itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah kaum muslimin yang lain selamat dari lisannya
dari ucapannya dan dari tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang dikatakan berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala melarang darinya. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sebagaimana yang telah antum ketahui. Dan di dalam hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkannya dalam Kitabul Iman untuk menjelaskan kepada kita sekalian bahwa kaum muslimin bertingkat-tingkat keislaman dan keimanannya. Mereka tidaklah berada di atas satu tingkatan. Akan tetapi keadaan kaum muslimin bertingkat-tingkat. Manazil. Mereka memiliki kedudukan masing-masing. Sebagian mereka lebih tinggi dari sebagian yang lainnya. Bahkan dari kalangan para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan kepada sebagian rasul di atas sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat." Itulah para rasul yang kami telah memuliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Di antara para rasul ada yang Allah Subhanahu wa taala mengajaknya berdialog secara langsung, seperti Musa alaihissalam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mendapatkan perintah salat langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Dan di antara para rasul ada yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula keadaan kaum muslimin bertingkat-tingkat. Orang-orang yang saleh dari kaum muslimin lebih afdal daripada mereka yang kurang kesalehannya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menjelaskan tentang keadaan seorang muslim, apa ciri-ciri dari seorang muslim itu? Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yaitu kaum muslimin yang lain selamat, merasa aman dari lidahnya, dari lisannya, dari ucapannya, dan dari tangannya. Yang dimaksud muslim di sini adalah al-muslimul kamil. Seorang muslim yang memiliki kesempurnaan Islam. Bukan yang dimaksud semua muslim. Sehingga kalau ada seorang yang berbuat zalim kepada saudaranya yang lain, maka tidak lagi dikatakan dia sebagai muslim. Ataukah dia telah kafir keluar dari Islam. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang dimaksudkan oleh Nabi Alaihi Wasallam adalah muslim yang hakiki. Muslim yang sempurna keislamannya. Sebab adapun muslim dalam artian dia sebagai seorang muslim, bukan sebagai orang kafir. Siapa saja yang mengucapkan dua kalimat syahadah lalu menegakkan rukun-rukun dari Islam. Dia menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka dialah muslim. Setiap orang demikian, walaupun di antara mereka ada yang berbuat kemaksiatan, di antara mereka ada yang berbuat kezaliman, di antara mereka ada yang terjatuh dalam tindakan-tindakan penyimpangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang demikian tidaklah mengeluarkan mereka dari Islam. Sehingga dari sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menjelaskan kepada kita bagaimana sesungguhnya ciri-ciri seorang muslim yang sempurna itu. Hadis yang beliau sebutkan ini ibaratnya sama seperti hadis-hadis yang lain, seperti misalnya tentang hadis Nabi Alaihi Wasallam pada saat beliau menjelaskan tentang keadaan orang miskin. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Laisal miskin alladhi yatufu 'ala an-nas fatarudduhu at-tamratu wat-tamratan." Bukanlah yang dimaksud orang miskin adalah yang berkeliling
mendatangi orang per orang untuk meminta sesuatu, lalu kemudian yang mengembalikan dia pada saat dia diberikan 1 biji kurma atau 2 biji kurma, lalu setelah itu dia kembali dan mendatangi orang yang lain lagi. Kata Nabi SAW, bukan itu yang dimaksud orang miskin. Wa innamal miskinu, kata Nabi SAW, akan tetapi seorang yang dinamakan orang miskin itu huwallazi la yajidu ghinan yughni, yaitu orang yang tidak punya kecukupan, fala yuftan lahu. Namun orang-orang tidak paham bahwa dia itu orang yang tidak berkecukupan. Ya, penampilannya seperti orang yang punya kemampuan, padahal dia tidak punya kecukupan. Itulah orang miskin. La yuftan lahu fayutasaddaqu alaihi. Tidak difahami oleh orang bahwa dia itu orang miskin, lalu kemudian orang-orang tersebut bersedekah kepada dia. Wala yaqumu fayas'alun nas, dan dia juga tidak mendatangi orang untuk meminta-minta kepada orang-orang. Dia menolak untuk meminta. Sementara dia tidak punya kebutuhan yang mencukupi kehidupannya. Maka orang inilah yang kata Nabi SAW, al-miskin al-haqiqi. Seorang miskin yang haqiqah. Walaupun kita mengetahui secara istilah, orang-orang yang mendatangi orang lain untuk meminta sesuatu, dia dinamakan miskin. Namun yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah miskin yang sempurna. Maka demikian pula dalam hadis Nabi SAW ini, Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri yang sepantasnya dimiliki oleh seorang muslim. Fudail bin Iyad, salah seorang dari kalangan tabi'in, rahimahullahu ta'ala, beliau juga pernah ditanya tentang ahlus sunnah. Siapakah yang dimaksud ahlus sunnah? Siapakah yang dimaksud as-sunni? Kata Fudail, Abidul Haramain rahimahullahu ta'ala, as-sunniyu huwa alladhi ya'rifu ma ya'kuluhu minal halal. Seorang ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang mengetahui apa yang dia makan itu dari makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti bahwa setiap orang yang makan halal maka dia ahlu sunnah. Namun yang dimaksudkan oleh beliau adalah ciri karakter yang dimiliki oleh ahlu sunnah adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia memperhatikan apa yang akan dia masukkan ke dalam mulutnya dan ke dalam mulut keluarganya dari makanan dan minuman. Maka dia menjaga. Dia memiliki sikap wara'. Maka itulah yang dimaksud dengan ahlus sunnah. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sikap dan akhlak yang penting untuk dimiliki oleh kaum muslimin. Apa itu? Yaitu seorang muslim yang kaum muslimin yang lain selamat dan merasa aman dari lisannya dan tangannya. Aman dari lisannya sebab dia tidak pernah mencela, mencerca orang lain. Dia tidak mengolok-olok orang lain. Demikian pula kaum muslimin aman dari tangannya disebabkan dia bukan orang yang zalim. Dia tidak suka memukul manusia dengan tanpa hak, menzalimi mereka, merampas harta mereka tanpa hak. Maka inilah seorang muslim yang hakiki. Hadis ini mirip seperti hadis yang diucapkan oleh beliau dalam riwayat yang lainnya. Dalam riwayat Ibn Hibban Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi." Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencerca, yang kotor lisannya. Seorang muslim dan mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Ya. Benci kepada seorang dikit-dikit, laknatullah alaih. Laknatullah alaih. Semoga Allah melaknat kamu. Tidak dibenarkan yang demikian. Seorang mukmin bukan seorang yang fahish, yang keji, ucapannya kotor.
terhadap kaum muslimin yang lain, memberikan gelar-gelar yang buruk, mencerca dengan tanpa hak, dan bukan pula orang yang jelek akhlaknya, yang buruk lisannya dan perbuatannya. Ini bukan seorang mukmin yang sepantasnya dia menjadi seorang mukmin. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umat ini agar mereka memiliki akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Hendaklah kaum muslimin menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan panutan di dalam berislam, di dalam berakhlak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak yang beliau miliki? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar berada di atas akhlak yang sangat mulia sekali. Akhlak Nabi alaihi salatu wassalam terhadap dirinya, terhadap beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau dengan keluarganya, beliau dengan masyarakatnya, beliau dikenal memiliki akhlak yang mulia sekali. Dan Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat al-Imam al-Bukhari beliau bersabda, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang saleh. Sehingga barang siapa ingin mencontoh dan menjadikan panutan, hendaklah dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian wahai umat sekalian terdapat uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir dan senantiasa berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Maka itulah keadaan seorang muslim. Yang sangat disayangkan, kebanyakan dari kaum muslimin mereka telah meninggalkan panutannya. Mereka telah menjadikan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Bukan hanya dalam perkara agama, dalam perkara adat, dalam perkara kebiasaan, dalam perkara din, dalam permasalahan agama. Di antara sebagian kaum muslimin ada yang lebih mengutamakan untuk mengikuti gurunya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sang guru telah menyatakan demikian, maka seakan-akan itu adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia pun mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Padahal perkataan manusia selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kemudian dia mengetahui apakah itu berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena sang guru telah mengucapkan, maka dia pun mengikuti. Sekedar asal taklid manut saja tanpa disertai burhan, yang demikian tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala telah melarang. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu hal yang tercela, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila kita bertanya kepada seorang ustaz atau seorang kiai atau seorang guru, lalu kita bertanya tentang dalilnya. Namun anehnya terkadang sebagian mereka apabila ditanya tentang sesuatu, lalu kemudian sang penanya bertanya kembali, apa dalilnya Ustaz? Gak usah kamu tanya tentang dalil, ikut saja. Ya, gak usah. Nah, bahkan dilarang untuk bertanya tentang dalil. Tapi ketika ditanya hukumnya, apa hukumnya? Haram, kata dia. Atau dia mengatakan halal. Ditanya dalilnya, gak usah, jangan tanya tentang dalil lah.
Saya kerepotan, saya nggak hafal dalil. Subhanallah. Bagaimana mungkin? Yang namanya seorang muslim diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengikuti perkataan ustaz. Bukan untuk mengikuti perkataan kiai. Walaupun dia orang yang paling terhormat di kampung tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Al-Imam Malik rahimahullah taala pada saat beliau berada di Masjid Nabawi di dekat kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, sambil beliau menunjuk, mengisyaratkan jarinya ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian beliau mengatakan, kullu qaulin yuqbalu wa yurad illa kalam sahibi hadzal qabr, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan, setiap perkataan bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali ucapannya penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada seorang yang menjelaskan tentang satu hukum dalam perkara agama, tanyakan tentang dalilnya. Apakah ada hujjah dari Al-Quran Karim, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah dari ijma' para ulama, ataukah dari qiyas yang sahih. Jangan kemudian kita mengikuti setiap orang yang pandai berbicara, setiap orang yang punya suara kita ikuti. Apabila demikian keadaannya, ma'asyiral ikhwah, maka kita tidak akan punya komitmen. Kita tidak akan sabar, tidak akan menjadi kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada seorang yang dianggap sebagai figur, dianggap sebagai dai karismatik, diikuti walaupun tanpa dalil. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini merupakan salah satu yang mendatangkan kesesatan terhadap umat ini. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang muslim hendaklah dia menjadikan panutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara. Dan pada poin yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang keadaan orang yang berhijrah. Siapa orang yang berhijrah sesungguhnya? Kata beliau, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang dikatakan berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang definisi hijrah. Walaupun kita mengetahui bahwa al-hijrah yang ma'ruf, yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berpindah dari sebuah negeri kafir yang ditakuti menuju kepada negeri kafir yang kaum muslimin merasa aman. Seperti hijrahnya sebagian para sahabat ke Habasyah. Terjadi hijrah 2 kali. Demikian pula termasuk hijrah berpindah dari negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Seperti hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat menuju ke Al-Madinatun Nabawiyah, menuju ke Madinah, negerinya kaum muslimin. Ini semua termasuk dalam definisi al-hijrah. Namun di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hijrah dengan definisi yang lebih umum, bahwa siapa saja yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang dinamakan orang yang muhajir, orang yang berhijrah, meninggalkan kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan keridhaannya. Sehingga barang siapa yang dahulu kafir, lalu kemudian dia masuk menjadi seorang muslim, maka dia dinamakan muhajir. Demikian pula seorang yang dahulu melakukan perbuatan kemaksiatan, mungkin dahulu dia tidak pernah salat, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sehingga dia dibimbing oleh Allah untuk rajin mengerjakan salat, maka dia pun dinamakan muhajir. Demikian pula seorang yang dahulu selalu melakukan perbuatan kemaksiatan, berzina, mencuri dan lain sebagainya, lalu dia bertaubat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua itu, maka mereka inilah yang termasuk dalam definisi al-muhajirun, orang-orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila seorang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin menambah keislaman dan keimanan seorang. Semakin dia meninggalkan kemaksiatan, maka semakin bertambah keimanan dan semakin sempurna pula keislamannya.
Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Zaid bin Arqam. Dalam doa itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikanlah ketakwaan pada diriku. Ini permintaan Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan harta, untuk ditinggikan lagi kedudukan. Kedudukan sebagai Rasul adalah merupakan kedudukan yang termulia. Yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, datangkanlah, masukkanlah kepada jiwaku ini taqwaha. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkiha, dan sucikanlah. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah ya Allah sebaik-baik yang mensucikan hati seorang. Anta waliyuhu wa maulaha. Engkau ya Allah adalah walinya dan penolong dari jiwa seorang itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah tenang, bahkan dalam sholat gelisah, tidak khusyuk dalam sholatnya, mengeluarkan dia dari ciri orang-orang mukminin yang disebutkan oleh Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam salat mereka khusyuk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jiwa la tashba', yang tidak pernah merasa kenyang, selalu memburu dunia, selalu mengejar harta kekayaan, seakan-akan tidak ada habisnya. Dia tidak memiliki perasaan qanaah. Apabila seorang muslim, ya, yang ketika dia telah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia selalu merasa tidak cukup, selalu merasa kurang dan kurang, sehingga dia terus mengejar dan mengejar, tidak memiliki perasaan qanaah dengan apa yang Allah berikan. Maka pertanyakan diri kita, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada seorang muslim yang memiliki sifat qanaah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, qad aflaha man aslama wa kana 'aishuhu kafafan wa qani'a bih. Sungguh telah beruntung orang muslim yang telah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penghidupannya, lalu dia merasa puas. Ya. Dia merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Berbeda dengan hamba dunia. Apa yang Allah berikan dia merasa tidak cukup, sehingga dia terus mengejar dan mengejar, akhirnya dia meninggalkan apa-apa yang dilarang, apa-apa yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak merasa takut untuk menjerumuskan dirinya dalam perkara-perkara yang diharamkan. Apa yang menyebabkan sebagian mereka melakukan tindakan korupsi, ya, menggelapkan uang dan seterusnya. Padahal kalau kita melihat kehidupan mereka, subhanallah, telah diberikan demikian besar kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang kita sendiri tidak memilikinya. Berapa mobil yang mereka miliki? Ya, mungkin mereka punya rumah di berbagai daerah. Nah, tapi subhanallah, masih juga melakukan berbagai tindakan kemaksiatan, menggelapkan uang lah, korupsi lah, dan seterusnya. Apa yang menyebabkan ini? Tidak memiliki rasa qanaah, rakus terhadap dunia, sehingga dia berani untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk mendapatkan dunia. Akhirnya dia rela menjual agamanya. Allahul musta'an. Apabila demikian keadaan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, segera kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Periksa diri kita dan yakinkan bahwa apa yang telah Allah berikan, walhamdulillah, apabila kita ridha, apabila kita bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah senantiasa akan menambah dengan tambahan kenikmatan yang penuh barokah, yang memiliki kebaikan yang banyak sekali. Dan itu adalah merupakan janji dari Allah, la in syakartum la azidannakum.
Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri kenikmatan yang aku berikan, niscaya aku akan tambahkan. Akan tetapi apabila kalian kufur, ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan, maka ketahuilah siksaan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Sehingga kita meminta kepada Allah agar dilindungi dari jiwa yang selalu tidak merasa kenyang, tidak merasa puas. Dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Apabila Rasulullah SAW meminta yang demikian ini kepada Allah, maka kita umatnya lebih patut untuk memperbanyak doa ini, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat memberikan manfaat pada para jamaah sekalian. Dan hadis ini subhanallah sangat ringkas ya. Sehingga alangkah baiknya kalau jamaah menghafal hadis yang ringkas ini. Ya. Kalau tidak mampu menghafal dengan sahabatnya, ya matannya sajalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu apa ya ikhwan? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kalau ingin ditambah, hadis ini riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin masih ada waktu yang tersisa. Ada di antara para jemaah yang ingin bertanya, fadhal. Ini jam berapa Isya? Kadang-kadang di antara jemaah yang tidak ingin bertanya di hadapan umum. Ya. Pertanyaannya setelah selesai majelis. Yang kadang-kadang manfaatnya kurang tersebar di kalangan ikhwan, ya. Padahal kalau bertanya di hadapan umum, ya, terkecuali mungkin kalau ada masalah pribadi yang sifatnya intern, kalau bertanya di hadapan umum, insya Allah manfaatnya untuk yang lain juga. Mungkin ada hukum yang perlu dijelaskan, lalu kemudian didengarkan oleh yang lainnya, maka mereka pun mendapatkan manfaat. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khair kafa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Ada ikhwan yang bertanya tentang hukum menggunakan gigi palsu. Apa hukumnya? Jawabannya adalah boleh. Boleh menggunakan gigi palsu. Seorang yang tidak memiliki gigi itu adalah illah, penyakit. Ya, kekurangan pada seorang. Maka diperbolehkan bagi dia untuk menggunakan suatu untuk menyembunyikan penyakit yang ada pada dia. Misalnya dia tidak punya gigi, lalu kemudian dia menggantinya. Maka yang demikian ini boleh. Apalagi kalau di sana ada kemaslahatannya, misalnya dia menggunakannya untuk makan, maka diperbolehkan. Dan tidak termasuk dalam hukum merubah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama hukumnya seperti orang yang, ya maaf mungkin tentang seorang yang lahir dalam keadaan sumbing misalnya. Apa hukumnya dia melakukan operasi untuk menormalkan bibirnya? Boleh, silakan. Karena itu adalah penyakit. Tidak termasuk di antara merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan adalah apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ciptaan normal demikian, lalu dia ingin merubahnya. Ya, sebagai contoh misal, Allah Azza wa Jalla telah menciptakan dia dalam keadaan memiliki kulit putih, kulit hitam. Nah, lalu dia pun ingin melakukan operasi untuk memutihkan kulitnya. Maka ini haram. Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ataukah seorang yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dia di kalangan sebuah negeri, ya. Dia termasuk di antara orang berkebangsaan Indonesia misalnya, yang tentunya memiliki hidung tidak seperti orang Arab. Lalu kemudian karena ingin
tidak ingin kalah bersaing dalam hal wajah, maka dia pun melakukan operasi plastik, ya, menambah mancung sedikitlah hidungnya. Maka ini haram hukumnya, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah demikian normalnya. Ya, ada seorang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia sebagai seorang laki-laki, dirubah jadi perempuan, pakai jilbab lagi. Ini menghancurkan kaum muslimat. Ya. Nah, orang-orang seperti ini Allahul musta'an termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang merubah ciptaan Allah azza wajalla. Adapun yang asalnya penyakit, ya, dalam kehidupan normal lalu kemudian dinormalkan, ya, dilakukan suatu operasi atau yang semisalnya, termasuk diantaranya seorang tidak punya gigi lalu kemudian dipasang giginya, dengan gigi palsu, maka yang demikian ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Mungkin seperti yang sekarang ini, ya, sedang ngetren. Nah, ya, saya memang agak kaget juga melihat ada sebagian orang yang ternyata setelah ditanya normal giginya. Saya menyangka bahwa itu adalah kawat gigi untuk meluruskan merapikan giginya. Ternyata tidak, ya. Nah, ternyata itu adalah gaya baru. Allahul musta'an. Tapi apa maksudnya? Kecantikan saya. Allahul musta'an. Kalau laki-laki, ya, masang emas tidak diperbolehkan tentunya. Adapun untuk wanita, ya, wallahu a'lam. Mungkin perlu ditanyakan pada para ulama tentang hukum ini. Kalau dia tidak merubah sesuatu, ya, dalam artian dia tidak menjarangkan gigi yang telah merapat atau merapatkan gigi yang telah jarang. Nah, kalau giginya rapat ingin dijarangkan dengan maksudnya dengan maksud memasang kawat tersebut untuk menjarangkan giginya, maka ini haram. Telah datang nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melaknat wanita yang demikian. Termasuk di antara merubah ciptaan Allah. Demikian pula termasuk di antaranya kalau giginya sudah jarang dirapat-rapatkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan keadaan normal demikian keadaannya. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, yang menjadi permasalahan, ya, hanya sekedar dijadikan sebagai hiasan, gitu kan? Ya, yang sama seperti misalnya menaruh gelang di tangan. Apa yang demikian ini boleh bagi wanita? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam. Saya belum mengetahui, hanya saja meletakkan perhiasan di gigi ini bukan suatu yang ma'ruf, ya, pada zaman dahulu. Nah, biasanya para ulama ketika membahas tentang mawadhi'uz zina, tempat-tempat perhiasan, ya, biasanya mereka menyebut bagian tangan, kemudian kalung, anting, ya, gelang kaki. Adapun di gigi wallahu a'lam. Nah, ya, kalau secara zahir tanpa merubah bentuk gigi, secara zahir bagi wanita diperbolehkan. Wallahu a'lam. Atau tidak diperbolehkan. Telah datang hadis yang sahih dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan la'anallahu al-washimat wal mustawshimat. Allah Subhanahu wa taala melaknat al-washimat wal mustawshimat. Wanita yang bertato dan wanita yang membuatkannya. Dahulu, kebanyakan yang bertato adalah para wanita. Oleh karena itu, hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang laknat terhadap orang yang bertato, itu bentuknya adalah bentuk yang ditujukan pada wanita. Akan tetapi bukan berarti ketika lafaznya adalah lafaz yang menunjukkan wanita, berarti larangan tersebut hanya ditujukan pada wanita saja, tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebutkan hadis yang diarahkan kepada bentuk muzakkar atau kepada kaum lelaki. Namun bukan yang dimaksud adalah kaum lelaki itu secara khusus. Namun yang dimaksud laki-laki dan wanita. Sama seperti hadis ini misalnya. Al-muslim man salim al-muslimuna min lisan wa yadihi. Rasulullah menyebutkan muslim, bukan muslimah. Ya. Oleh karena itu di dalam kaidah usul disebutkan apabila disebutkan lafaz muzakkar, lafaz untuk laki-laki,
maka termasuk di dalamnya laki-laki dan wanita. Demikian pula apabila disebutkan lafaz untuk wanita, maka termasuk di dalamnya laki-laki dan wanita sampai adanya dalil yang khusus menjelaskan bahwa ini khusus laki-laki dan yang ini khusus untuk wanita. Apabila tidak ada dalil yang khusus, maka kembali kepada keumuman. Allah Subhanahu wa taala melaknat yang bertato dan yang membuatkan tato. Yang bertato dan yang membuatkan tato. Maka ini menunjukkan bahwa bertato termasuk di antara dosa besar yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya, saya sudah paham. Nah, mau saya teruskan tadi. Ya, lalu kemudian bagaimana tentang keadaan seorang yang sudah terlanjur? Ya, mungkin sebelumnya dia pergaulan yang bebas, ya, ingin bergaya, akhirnya kemudian dia bertato. Lalu setelah itu dia mengetahui, dia ngaji dan memahami hukumnya. Lalu bagaimana cara dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, adapun pada waktu dia dalam keadaan jahil, dalam keadaan dia melakukan hal tersebut, setelah itu dia mengetahui hukumnya, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni taubat seorang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan syarat-syarat taubat, dia meninggalkan dan tidak melakukannya lagi, menyesali perbuatannya. Lalu bagaimana dengan bekasnya? Apakah dia harus menghilangkan? Apabila dia memungkinkan menghilangkan tanpa mendatangkan kesulitan, maka dia hilangkan. Dia menghilangkannya. Ya. Namun kalau mendatangkan kesulitan, ya, apalagi terkadang sebagian mereka ada yang satu tubuh. Nah, di bagian pahanya tidak memungkinkan untuk dihilangkan. Sebagian mereka mengatakan harus dengan cara disetrika. Wah, sangat mengerikan. Nah, itu akan menyiksa diri sendiri. Apabila demikian keadaannya, sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan tersebut. Apabila dia tidak mampu untuk menghilangkannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban pada seorang kecuali sesuatu yang dia mampu melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.